Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama ya dan merenungkan kembali tentang kisah menuju kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita belajarnya tentang pengharapan, tentang Yesus itu sendiri. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang seorang ibu yang mendapat anugerah yang luar biasa dari Tuhan untuk dia bisa mengandung anak Allah, juru selamat kita ya. Kita akan belajar dari Kidung Maria dengan judul perikop Jiwaku Memuliakan Tuhan. Ya. Di sini kita akan memulai belajar dari saat Maria menerima pewartaan dari malaikat Gabriel ya. Saat itu Maria terus terang merasa bingung ya. Karena tahu-tahu ada suara yang menghampiri dia ya, yang memberikan salam. Hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Perkataan ini kalau tiba-tiba orang gak kenal datang ke kamu, kalian diberi salam, Tuhan menyertai engkau. Rasanya gimana? Luar biasa ya. Orang tidak dikenal datang menghampiri kalian, menghampiri kita, tahu-tahu memberikan salam, Tuhan menyertai kita. Itu suatu yang luar biasa ya. Di sini Maria merasa terkejut ya. Dia juga merasa terhibur, kok ada yang menyapa aku. Ternyata malaikat menyapa dia. Tetapi di balik kekagumannya Maria, ada yang menyapa dia. Dia juga merasa takut di sini ya. Malaikat itu mengatakan dengan tiba-tiba bahwa ia akan mengandung seorang bayi ya. Secara spontan Maria berseru di sini. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ya. Di sini ada dua fakta tentang Maria. Dia bingung, ya. Dia mempertanyakan, apa sih artinya perkataan malaikat itu? Ya. Dia bertanya-tanya, aku belum bersuami, kenapa aku harus mengandung? Kenapa aku akan mengandung? Ya. Ini fakta yang menunjukkan bahwa Maria ini juga manusia normal ya, seperti kita. Dia khawatir dan takut. Kenapa? Kalau seorang gadis ya, dia belum bersuami walaupun sudah bertunangan, tahu-tahu diberi kabar dia mau hamil ya, dia akan hamil. Mesti pikirannya kan gak karu-karuan ya, bingung. Kenapa ini? Ya. Namun Maria mendengarkan perkataan malaikat itu. Ya. Maria mendengar perkataan malaikat itu. Dia merasa tersanjung, semakin tersanjung karena apa? Dia akan mengandung dari Roh Kudus, mengandung anak Allah, ya. Dia menerima bahwa itu semua kehendak Allah. Dengan rendah hati dia berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya. Jarang loh orang yang dikasih sesuatu ya, dikasih kabar yang mengejutkan dan menakutkan, tapi terus tahu-tahu merasakan ini, mengendapkan ini, tahu-tahu dia berani dengan rendah hati berkata, jadilah padaku apa yang menjadi perkataanmu. Ya. Di sini menggambarkan bahwa Maria adalah seorang hamba yang rendah hati, salah dan mau melakukan kehendak Allah. Ya. Setelah menerima peristiwa pewartaan itu, ya, pewartaan dari malaikat Gabriel bahwa Maria akan mengandung Yesus, dan di situ malaikat juga berkata bahwa Elizabeth, saudara jauhnya, saudara tuanya, ya, saat itu juga hamil, ya. Maria tambah terkejut di situ. Karena apa? Elizabeth itu sudah berumur, ya, dan sudah dikenal sebagai orang yang mandul. Tapi tahu-tahu dia hamil. Semakin terkejut Maria, ya. Tetapi di sisi lain,
Maria ingin berbagi sukacita juga dengan Elizabeth, ya. Sama-sama yang satu sudah hamil, yang satu akan hamil, ya. Jadi Maria ingin tetap ketemu dengan Elizabeth. Dia bergumul, Tuhan, kayaknya ini saudaraku bisa nih untuk aku berbagi. Dia sudah hamil duluan. Ya, sama-sama kejadian yang luar biasa, kejadian yang ajaib menurut Maria. Yang satu akan hamil tapi tidak ada suami, tapi hamilnya hamil anak Allah. Yang satunya karena lama tidak bisa memiliki anak, terkenal mandul, tetapi tahu-tahu hamil, ya. Kemudian Maria meresponinya. Dia pergi menuju rumahnya Elizabeth, mengunjungi Elizabeth saudaranya, ya. Kalau anak sekarang bilang dia pengen curhat, ya, berbagi. Kok kamu hamil gini, rasanya apa? Maria juga ingin seperti itu, ya. Ketika sampai di rumahnya Elizabeth, ya, Elizabeth terkejut. Oh, ibu Tuhanku datang ke sini, mengatakan seperti itu. Bahkan bayi yang ada di dalam rahim Elizabeth sampai melonjak kegirangan ketika mendengar salam dari Maria, ya. Di situ Elizabeth juga menyebut bahwa Maria itu wanita yang diberkati di antara para wanita, ya. Karena apa? Mengalami kuasa Allah. Dia mendapat hak istimewa, ya. Walaupun Elizabeth juga ada sedikit keraguan awalnya, ya. Karena apa? Mustahil yang terjadi pada Maria. Dia belum bersuami kok hamil. Tetapi Elizabeth percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Allah. Dan Maria pun percaya bahwa perkataannya akan dikenapi. Ya, perkataan Allah maksudnya, ya, yang akan dikenapi. Atas respon dan peneguhan dari Elizabeth, Maria semakin bersukacita. Dia merasa semakin yakin bahwa ini adalah karya terbesar Allah untuk dirinya dan bagi dunia pastinya, ya. Lalu apa? Maria dengan penuh sukacita, dia menaikkan pujian yang begitu indah kepada Allah. Bagaimana pujiannya? Mari kita baca bersama-sama. Kita buka Alkitab kita di Lukas 1 ayat 46 sampai 55, ya. Memang ini ayatnya agak panjang, tapi kita akan simak bersama-sama dengan kita membaca bersama-sama. Sudah ketemu semua ayatnya? Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Mari kita baca bersama-sama. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ya, pujian yang indah yang sering disebut sebagai Magnificat, ya. Ini artinya apa? Maria memuliakan Allah. Karena apa? Allah sudah besar kuasanya. Ya, perbuatan Allah sangat besar, ya. Pujian ini direfleksikan Maria sepanjang perjalanannya menuju ke rumah Elizabeth, ya. Kalau kita baca di Alkitab mungkin tidak ada
lokasi yang jelas ya, karena disebutkan Maria melakukan perjalanan ke pegunungan di daerah Yehuda ya. Tetapi kalau kita baca lagi dan kita baca dari berbagai ensiklopedi, ada yang menyebutkan bahwa Maria itu berjalannya ke daerah Hebron yang disebut sebagai En Karim ya. Di dalam perjalanannya pujian ini muncul dari hati Maria yang terdalam ya. Maria merasa karya Allah ini sungguh luar biasa. Di ayat 46 sampai 49. Maria memuji Allah karena apa? Karena perkara yang besar yang telah Allah lakukan bagi dia. Ya. Maria sangat bersukacita untuk itu ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Karena apa? Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Ya. Maria memahami di sini keberadaan dirinya. Walaupun dia seorang hamba ya, tetapi Allah memberikan kuasa yang luar biasa ya. Dia merasa dia berbahagia. Karena apa? Allah telah memilih dia mengandung dan melahirkan anaknya. Wow, luar biasa ya. Allah bisa memilih siapapun ya untuk melahirkan perkara-perkara yang besar dan luar biasa ya. Siapa sih Maria? Ya, nggak ada yang tahu, dia hanya seorang gadis desa. Ya, tetapi Allah telah memilihnya. Seperti halnya kita. Ya, Allah yang memilih kita. Ya, Allah yang memilih kita untuk percaya kepadanya. Ya, melalui kejadian-kejadian yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itulah pilihan Allah ya. Mungkin rasanya kok aku sih ya. Kadang-kadang orang kalau dipilih masih nyebutnya apa? Kok aku sih? Kenapa aku sih? Ya enggak? Orang kan mesti begitu. Kenapa kok harus saya? Kenapa enggak dia? Ya, tapi di sini Maria mengajarkan pada kita. Dia bingung dan takut awalnya, tetapi apa? Dia percaya ada sesuatu yang Allah janjikan di situ. Ada yang luar biasa di situ, ya. Yang selanjutnya, Maria memuji Allah, ya. Karena apa? Kekudusan, rahmat dan kuasanya yang ditunjukkan kepada orang-orang yang takut akan Dia, ya. Di ayat 50 sampai 53. Dan rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Maria memuji Allah atas orang yang takut akan Dia, ya. Karena apa? Dia akan mempermalukan orang yang menjadi musuhnya, ya. Maria awalnya mungkin malu, ya, dengan kunjingan-kunjingan orang karena aku kok hamil tapi nggak ada suami. Tetapi dia merasa nggak apa-apa. Ini anugerah, karena nggak semua orang dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan untuk apa? Mengandung anak Tuhan, ya. Maria memuji Allah yang setia pada perjanjiannya dengan umatnya, ya. Di ayat 54 dan 55 disebutkan, ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ya.
bagian akhir dari syair pujian Maria ini melukiskan apa? Nubuat-nubuat yang ada dalam perjanjian lama ya. Melukiskan nubuat penyelamatan Allah melalui Mesias ya. Allah nggak lupa akan janjinya ya. Allah dipuji karena membuat harapan umatnya terwujud melalui apa? Putranya yang tunggal yang dilahirkan oleh Maria ya. Jadi di sini dari pujian Maria menyatakan bahwa imannya itu sungguh besar ya. Dia percaya bahwa Allah akan setia memelihara umatnya sebagaimana yang telah dijanjikan pada Abraham nenek moyang mereka ya. Mungkin ini hanya sekedar pujian ya. Tapi di sini maknanya akan dalam, sangat dalam. Karena apa? Pujian yang dinyanyikan atau yang dipujikan oleh seseorang ya, yang tadinya merasa takut, merasa khawatir, merasa bingung, tetapi dalam sekejap dia bisa menyadari ya, bahwa ini ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang dijanjikan Allah untuk kebaikannya. Bukan untuk kebaikannya saja, tetapi untuk dunia ini ya. Kadang kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan hanya di saat sukacita kita ya. Kadang-kadang kita merasa kalau kita dalam kebingungan kita dalam ketakutan kita, yang ada apa? Hanya pikiran kita yang menutup. Kenapa sih kok seperti ini? Kenapa sih kok saya yang mengalami seperti ini? Ya. Kita belajar di sini ya, bahwa Maria mengajak kita untuk menyadari dan menghargai kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan sungguh baik ya. Tuhan punya rencana. Walaupun mungkin rencana itu dia berikan dari sesuatu hal yang gak baik dulu ya. Karena apa? Sesuatu yang baik itu tidak akan kita terima dengan baik kalau semuanya baik. Paham di sini? Kalau kita tidak merasakan sesuatu yang tidak baik, kita gak akan ngerti artinya kalau itu baik ya. Bagaimana kita menanggapi panggilannya ya. Apakah kita bisa merendahkan diri seperti Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu ya. Maria dengan sukacita dia merendahkan dari dirinya ya, menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Kalau kita renungkan di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita ngerasa gak terima kalau sesuatu gak enak itu terjadi dalam kehidupan kita ya. Kita kadang-kadang lebih menyalahkan orang lain dulu, atau lebih menyalahkan siapa begitu kalau ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Kita nggak menanggapi itu sebagai sebuah panggilan kadang-kadang ya. Padahal sebenarnya itu di balik semua itu ada perkara yang besar Tuhan siapkan dalam kehidupan kita ya. Di balik semua peristiwa yang ada dalam kehidupan kita ya, Tuhan itu punya rencana ya. Kembali pada Kidung Maria tadi, kalau tadi Maria mengajak kita untuk menyadari dan menghargai kebaikan Tuhan ya, di sini Maria juga mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat pada kekuatan dunia ya, tetapi untuk mencari dan mempercayai bahwa ada kekuatan Tuhan yang bekerja ya, dengan cara yang berbeda mungkin dari yang kita harapkan ya. Untuk teman-teman mahasiswa di sini,
Harapannya pasti sesuatu yang positif-positif ya. Harapannya kuliah lancar, skripsi lancar, lulus, bisa kerja, dapat tempat yang enak. Ya, harapan ya. Itu harapan yang idealnya. Tetapi kadang Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Kadang-kadang Tuhan izinkan untuk kita berproses lebih lama dalam perkuliahan kita. Mungkin Tuhan izinkan juga kita berproses untuk lebih lama lagi dalam kita mencari pekerjaan untuk meraih masa depan kita. Ya, proses selalu ada. Ya, kalau kita mau menerima semuanya dengan penuh sukacita, kita jalani segala proses ya yang ada dari Tuhan. Yakin kok. Tuhan itu setia, ya. Tuhan itu setia, setia memelihara kita umatnya, ya. Tuhan kasih jalan pada kita banyak jalannya. Mau jalannya berkelok, mau jalannya naik turun, bahkan jalannya mentok. Tapi Tuhan mesti yang pimpin kita. Kalau mentok, nabrak, kan kita bisa mundur lagi, ya kan? Kita bisa belok ke kanan, belok ke kiri. Tuhan izinkan semua itu terjadi dalam kehidupan kita, ya. Tuhan gak akan lepasin kita. Kita jatuh, iya. Tuhan izinkan untuk kita jatuh. Tapi apa? Gak bakal sampai tergeletak, ya. Tuhan izinkan semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita. Seperti hanya Maria, kalau dia hanya membayangkan, oh aku hamil tanpa suami. Kalau dia terkungkung pada pikirannya seperti itu, ya dia gak akan sukacita, ya. Tetapi karena dia sadar bahwa dia orang yang terpilih, orang yang termulia, orang mulia, dipilih oleh Tuhan. Dia menyadari apapun yang terjadi, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Ya. Jadi kalau kita semua di sini masih banyak mengalami pergumulan, merasa Tuhan, apa sih rencana-Mu dalam hidupku? Tuhan, masa depan seperti apa sih Tuhan? Nanti yang Kau berikan. Ya. Jalani semuanya dengan penuh sukacita. Ini jalan dari Tuhan, ya. Tuhan punya rencana. Rencana yang indah pastinya. Asal kita mau berubah. Jangan kita sengaja menjemputkan diri karena kita merasa, oh, masa depanku aja nggak jelas, aku nggak tahu mau kemana. Ya udah, mumpung aku masih kuliah, mumpung aku masih dibiayain orang tuaku, kalau yang dibiayain ya udah, aku ngulundung aja kasarannya, aku jalan gitu aja. Ya enggak, ya. Semua kehidupan kita jalani, semua kehidupan kita syukuri. Seperti Maria, dia menerima semuanya. Wow, terkadang masih ada ganjelan ya, seperti Maria tadi. Dia masih ada sedikit pertanyaan, masih ada sedikit keraguan. Makanya dia kemana? Dia jalan mengunjungi Elisabeth saudaranya. Ya. Seperti halnya kita. Kalau kita bingung, kebingungan dengan diri kita sendiri, aku mau kemana, aku seperti apa? Ingat, kita masih punya saudara di sini, ya. Kita masih punya keluarga di sini. Kita punya orang yang mungkin kita percaya, ya. Kita bisa cerita, kita bisa saling menguatkan satu sama lain, ya. Dari kisah Maria dan Elisabeth, kita bisa belajar bahwa kekuatan dari teman, kekuatan dari saudara, ya, itu benar-benar bisa menguatkan kita dan merubah cara pandang kita, ya. Yang tadinya kita hanya terkungkung dan berpikir, aku mau bagaimana, aku seperti apa,
Mungkin gak aku seperti ini. Kalau ada seseorang yang menguatkan, ada teman yang menguatkan, merasa sepenanggungan, kita bisa dikuatkan. Tapi jangan malah lari mencari teman yang mungkin kelihatan enak-enaknya saja. Ya, kita lari ke dunia hiburan yang gak jelas. Ya, bukan berarti gak boleh menghibur diri, ya boleh. Tapi kita cari teman yang bisa menguatkan kita. Enggak cuman sekedar hanya untuk hore-hore, hanya untuk sekedar yuk gini. Tapi hanya sesaat, ya. Kalau Elizabeth kan enggak. Elizabeth dan Maria mereka saling menguatkan. Ya. Saling menyadari bahwa perkara besar akan Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Ya. Di sini kita semua percaya kan? Tuhan punya rencana besar kan untuk kita. Ya. Jalani semuanya. Jadikan keraguan kita, ya, menjadi sesuatu yang membawa kita kepada sukacita. Karena apa? Ada janji Allah yang luar biasa untuk kehidupan kita. Ya. Allah setia memelihara umatnya. Ya. Seperti tadi dikatakan bahwa sejak Abraham, ya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ya. Janjinya pasti digenapi. Seperti kelahiran Yesus Kristus, ya, sudah dinubuatkan sejak bertahun-tahun yang lalu, beratus-ratus tahun yang lalu, ya. Seperti halnya kita nggak tahu kapan janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita, tetapi kita percaya bahwa janjinya itu indah dan luar biasa, ya. Jadi gak ada keraguan lagi untuk kita memuji Tuhan, untuk kita terus, ya, memuji-muji Tuhan. Karena apa? Allah layak menerima puji-pujian kita. Karena Dia sudah memelihara hidup kita, kita yang miliknya. Dia memperhatikan kita pribadi lepas pribadi. Dia bertindak untuk kepentingan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Maka mari kita bersama-sama terus memuji Tuhan, terus memuji Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap kesadaran dan pemahaman kita bahwa Allah itu setia. Amin.